Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armis Natasari dari kelas BKIB NIM 56 akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori BKI. Halo semua, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan ahli ilmu syaraf yang dulunya mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya diisi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Pada sekitar tahun 1980, ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Teori ini memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya yang memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran. Hakikat manusia menurut teori psikoanalisis. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, yang dimana semua perilaku dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau id, komponen psikologis atau ego, dan komponen sosial atau superego. Struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis. Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, alam sadar, di mana kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat dilihat dan dirasakan. Freud menganggap alam sadar itu aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Freud menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es di mana alam sadar berada di ujung es yang terapung. Contohnya, pikiran, perasaan, persepsi, ingatan, dan lain-lain. Yang kedua, alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya. Waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap sadar, inilah yang disebut prasadar. Merupakan gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita, di mana tidak secara sadar siaga setiap waktu, tetapi dapat dengan mudah memanggilnya ke alam kesadaran. Contohnya, melamun, salah ucap, mimpi, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, alam bawah sadar, proses mental yang terjadi tanpa adanya kesadaran atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus, merupakan fokus dari teori psikoanalisa. Bagian yang besar di dasar gunung es yang tidak kelihatan, yang merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku yang tidak dapat kita lihat dan kendalikan. Contohnya, insting, nafsu, emosi, trauma, dan lain-lain. Konsep id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya, makan, minum, seks, dan lain-lain. Jadi, untuk lebih mudah dipahami, id dapat dikatakan sebagai nafsu manusia. Contoh kasusnya, di tengah acara makan malam, Rahma haus, tetapi minumnya sudah habis. Daripada menunggu pelayan mengisi gelasnya, ia mengambil minuman Vira di seberang meja lalu meminumnya. Yang kedua, ego. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita yang berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contoh kasusnya, Rahma haus, namun ia tahu pelayan akan segera kembali untuk mengisi gelasnya, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas milik Vita yang ada di seberangnya. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Yang terakhir, superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian
yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Contoh kasusnya, Rahma memiliki kesempatan untuk mencuri kamera milik temannya tanpa ada yang tahu. Namun, ia mengerti mencuri itu salah. Jadi, ia tidak mencuri apapun walau ada kesempatan. Meskipun super ego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang suatu hal, alasan super ego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Pribadi sehat dan pribadi bermasalah menurut teori psikoanalisis. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah ketika id, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Yang kedua, pribadi yang bermasalah adalah ketika id, ego, dan superego tidak seimbang. Ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral, maka akan terjadi kecemasan. Perkembangan kepribadian menurut teori psikoanalisis. Kepribadian berkembang sehubungan dengan 4 macam pokok sebagai sumber ketegangan, yaitu proses pertumbuhan fisiologis kedewasaan, fermentasi, konflik, dan ancaman. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama pada 5 tahun pertama kehidupannya. Fase-fase perkembangan tersebut adalah yang pertama, fase oral, terjadi antara 0 hingga 1 tahun. Pada fase ini, mulut merupakan daerah pokok daripada aktivitas dinamis. Yang kedua, fase anal, terjadi ketika umur 1 hingga 3 tahun. Pada fase ini, kateksis dan antikateksis berpusat pada anal atau pembuangan kotoran. Yang ketiga, fase palis, berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Pada fase ini, alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Yang keempat, fase laten, terjadi antara 5 hingga 13 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan. Yang kelima, fase pubertas, terjadi antara 12 hingga 20 tahun. Pada fase ini, menonjol dan membawa aktivitas dinamis kembali pada individu. Yang keenam, fase geikal, terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Pada fase ini, individu telah berubah dari mengejar kenikmatan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realitas. Teknik konseling menurut teori psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirnya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Klien diminta mengutarakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Tujuan teknik ini adalah agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik masa lalu. Hal ini disebut juga katarsis. Yang kedua, analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian yang ada dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menelik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur, pertahanan ego menjadi lemah, dan kompleks yang terdesak pun muncul ke permukaan. Menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya mengekspresikan keinginan dan kecemasan-kecemasan yang tidak disadari. Yang ketiga, interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan,
dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Yang keempat, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Yang kelima, analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu yang oleh klien dibawa hingga ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Biasanya, klien bisa membenci atau mencintai konselor. Konselor menggunakan sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transferensi tersebut. Untuk yang terakhir adalah tujuan konseling psikoanalisis. Tujuan terapi psikoanalisis adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseli. Secara spesifik, membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual, menghidupkan kembali masa lalu konseli dan menebus konflik yang ditekan, memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini gagal mengatasinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.